Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 kelas AP2 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning atau PJBL dengan judul Analisis Laporan Keuangan PT WH Transportasi Indonesia Tbk. Semoga melalui presentasi ini kita bisa memahami kondisi finansial perusahaan serta kinerja keuangan secara lebih mendalam. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Lisna Ningrum dengan NIM terakhir 003 bersama dengan teman-teman saya. Nah, berikut adalah agenda presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada profil usaha, dilanjut dengan analisis berdasarkan beberapa chapter, yaitu ada chapter 9, 10, 11, 12, dan 17. Lanjut, di sini ada profil usaha. Nah, PT WH Transportasi Indonesia Tbk ini perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum darat, khususnya layanan penumpang dan jasa pengiriman. Perusahaan ini didirikan pada 11 September 2001 di Tangerang, Banten dan beroperasi di sektor transportasi serta logistik. Lalu ada beberapa merek dari PT WH sendiri seperti White Horse, Canary Transport, Grand Line, dan juga merek-merek lainnya. Lanjut, di sini ada chapter 9 yaitu mengenai persediaan. Nah, pada bagian persediaan di dalam laporan posisi keuangan PT WH ini terlihat bahwa ada nilai persediaan yang cukup meningkat dari sekitar 513 juta sekian di tahun 2023 menjadi 4,16 miliar sekian pada tahun 2024. Nah, persediaan di PT WH ini itu dinilai menggunakan prinsip lower of cost and net realizable value atau LCNRV, yang artinya dicatat berdasarkan biaya perolehan atau nilai jual bersih, terus dilihat mana yang lebih rendah. Terus biaya persediaannya juga ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, yang dimana rata-rata tertimbang ini berarti perusahaan itu membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, tapi harga rata-ratanya itu yang dipakai. Jadi tidak hanya mengambil harga pembelian terakhir, tapi dihitung rata-rata dari semuanya. Terus di sini juga persediaan utamanya itu suku cadang kendaraan. Maksudnya itu barang yang disimpan perusahaan itu kebanyakan bagian kendaraan seperti ban, oli, rem, dan juga alat-alat lainnya. Terus barang-barang ini juga bisa digunakan untuk perawatan kendaraan milik perusahaannya. Terus ini juga ada pendapat dari manajemen yang ada di perusahaannya bahwa nilai persediaan itu masih wajar, yang artinya setelah dicek berarti ya harga pasar dari suku cadang tersebut masih sama atau lebih tinggi dari harga belinya. Jadi perusahaan itu tidak perlu menurunkan nilai persediaannya. Baik, nama saya Nadia Rosa Sekar Arum dengan NIM akhir 1188 dari kelompok 11 kelas A praktikum 2. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait perolehan dan pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Di sini tersaji tabel pergerakan aset tetap, di mana aset tetap pada PT WH Transportasi Indonesia Tbk ini terdiri dari kendaraan bermotor, bangunan dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, kendaraan bermotor dan operasional, dan aset tetap dalam perjanjian rangka bangun, kelola dan alih bangunan dan prasarana, atau properties under build, operate, and transfer agreement buildings and infrastructure. Di sini untuk neraca tercatat pada akhir periode 2023 sebesar 12 miliar 695 juta dan pada akhir periode 2024 sebesar 232 miliar 774 juta dengan nilai tercatat pada awal periode tahun 2023 sebesar 166 miliar 196 juta dan pada tahun 2024 sebesar 212 miliar 695 juta. Nah, di sini ada penambahan dan pengurangan, di mana penambahan
ini terjadi karena adanya penambahan aset berupa kendaraan berupa penambahan armada, yaitu sebesar 34 miliar 146 juta pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 41 miliar 782 juta. Untuk pengurangan di sini terjadi karena adanya penjualan dan penghapusan aset tetap yang telah disusun penuh, yaitu pada tahun 2023 sebesar 16 miliar dan 2024 sebesar 12 miliar. Kemudian beberapa dari aset tetap perusahaan digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank. Bangunan yang digunakan untuk prasarana pool kendaraan dan operasional yang didirikan di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang itu didirikan di atas tanah sewa dengan jangka sewa 2 sampai dengan 20 tahun. Oke. Selanjutnya, untuk perolehan dan pelepasan properti pabrik dan peralatan, karena sempat disebutkan bahwasannya bangunan didirikan di atas tanah sewa, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aset hak guna, di mana aset hak guna ini juga termasuk sebagai struktur aset yang cakup pada PTWH Transportasi Indonesia Tbk, yang timbul dari perjanjian sewa jangka panjang atas properti berupa tanah yang digunakan sebagai prasarana pool kendaraan dan operasional. PTWH Transportasi Indonesia Tbk secara aktif melakukan kapitalisasi kontrak sewa baru atau perpanjang sewa dengan indikasi kenaikan nilai tercatat aset pada tahun 2023 dan 2024. Terkait penggunaan aset hak guna berupa sewa tanah, pengurangan pada tahun 2024 merupakan penyesuaian atas kontrak yang telah berakhir. Tetapi pada periode 2023 tidak terdapat kontrak sewa tanah yang berakhir, sehingga tidak ada pengurangan. Untuk beban penyusutannya pada tahun 2023 sebesar 34 miliar 146 juta dan pada tahun 2024 sebesar 41 miliar 782 juta. Nah, sebetulnya beban penyusutan ini nilainya sama dengan sebelumnya dengan penambahan pada aset tetap. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu mengindikasikan bahwasannya investasi yang dilakukan PTWH ini bertujuan untuk mempertahankan dan menggantikan armada dan fasilitas yang ada, bukan untuk ekspansi kapasitas yang agresif. Jadi sehingga beban penyusutan dan penambahan pada aset tetapnya itu sama untuk mempertahankan dan menggantikan armada dan fasilitasnya. Nah, kemudian tabel yang menyajikan total keseluruhan beban penyusutan aset tetap ini dicatat setiap tahun akan menambah saldo akumulasi penyusutan. Angka penambahan aset tetap pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwasannya investasi modal perseroan hampir setara dengan beban penyusutan tahunan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk penggunaan aset hak guna itu ada beban amortisasi pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 11 miliar 110 juta dan 13 miliar 753 juta, di mana kedua beban amortisasi ini dialokasikan pada beban umum dan administrasi. Kemudian untuk penurunan nilai sendiri, manajemen PTWH ini berpendapat bahwa tidak ada penurunan nilai terkait aset tetap dan aset hak guna pada akhir periode 31 Desember 2023 dan 2024. Lanjut ke aset tak berwujud atau intangible assets. Nah, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PTWH Transportasi Indonesia Tbk per 31 Desember 2024, kami tidak menemukan bahwa perusahaan ini mengungkapkan adanya aset tak berwujud dalam bagian aset tidak lancar. Nah, pada aset tidak lancar ini yang disajikan hanya mencakup investasi saham, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset hak guna, uang muka, dana yang dibatasi penggunaannya, serta aset lain-lain. Terus dengan tidak adanya pos ini itu menunjukkan bahwa perusahaan bisa saja memilih untuk tidak mengkapitalisasi biaya yang berkaitan dengan pembangunan merek maupun riset ataupun pengembangan sistem internal yang ada di perusahaannya karena tidak dapat diukur secara andal.
Saya Fawazar Atal Pasha dengan NIM J0414241103. Baik, selanjutnya yaitu pada materi ke-17 yaitu dengan materi investasi ataupun investment. Nah, jadi pada laporan keuangan WH yang melakukan investasi ekuitas pada PT ASA ataupun PT Andalan Selaras Abadi, dapat disingkat jadi PT ASA, dan mencatatnya dengan metode ekuitas di mana kepemilikan meningkat jadi 35,88% dan nilai investasinya mencapai 41,48 miliar. Nah, seluruh investasi 2024 berfokus pada ekuitas tanpa instrumen hutang. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwasanya entitas asosiasinya itu PT Andalan Selaras Abadi ataupun PT ASA. Nah, dan kepemilikan langsung itu berupa sekitar 35,88%. Nah, lalu dan adapun transfer dari investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, 990 juta. Ini didapat daripada tahun 2023. Nah, dan adapun penambahan pada 2024 yaitu sekitar 40 miliar 500 juta rupiah. Nah, sehingga ada juga ekuitas atau atas rugi bersihnya pada PT Andalan Selaras Abadi ini sekitar Rp5.780.625, sehingga ending balance ataupun saldo akhirnya itu sekitar Rp41.484.219.375. Baik. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.